Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Akna Fangga Dendrianto, peserta Latsar CPNS BMKG golongan 3 angkatan 20 kelompok 4, akan menjelaskan tentang etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik memiliki ruang lingkup, diantaranya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi tindakan integritas publik, sesuai dengan nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Dimensi modalitas, akuntabel, transparan, dan netral. Nilai-nilai dasar etika publik diatur dalam Perundang-undangan ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4. Itu ada 15. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ke-11, mengutamakan kepentingan berkualitas tinggi. Ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya itu kode etik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik dan perilaku ASN juga tertulis pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kelima, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan etika pemerintahan, karena menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Apa implementasi dari etika publik? Diharapkan kita menjadi seorang ASN yang disiplin, bertanggung jawab, taat pada peraturan, jujur, tekun, dan profesional. Hiduplah sehari-hari dengan menekankan etika daripada aturan. Wayne Dyer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.